Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rifki Akbari Hukum Keluarga. Jika merasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman ya, biar dapat pahala juga. Oke, kali ini kita ngejawab pertanyaan, Bang. Kalau kita mau masuk ke Mahkamah Agung tuh banyak pemainnya nggak sih, Bang? Banyak mafianya nggak sih, Bang? Banyak yang kalau mau masuk jadi APP tuh bayar nggak sih, Bang? Berapa ratus juta gitu ya. Untuk menjawab ini, aku menjawab dari pengalamanku ya. Pure aku mengatakan di Mahkamah Agung ini nggak ada yang seperti itu. Karena aku nggak tahu gimana ya, menurutku nggak ada. Kenapa aku bisa beranggapan seperti itu? Yang pertama, semenjak tahun 2018 itu ada tes CAT itu ya. Jadi kita ngerjain, jadi gini yang belum tahu nih, CAT itu kan ngerjainnya online ya. Kita misalkan nih ngerjain soal 60 soal. Kalian nih lagi ngerjain 60 soal nih di dalam ruangan itu. Di luar itu, di luar gedung tuh ada TV. TV itu nyetel YouTube. YouTube itu live score. Jadi saingan kalian tuh bisa ngeliat nih, wah, berapa nilai yang paling tinggi nih. Jadi kalian ngerjain baru 60 soal, misalkan bener 50, ya 50 kali 5 250 poin kalian. Muncul nanti itu. TWK kalian berapa, TIU kalian berapa, TKP kalian berapa. Nah, terus orang tua kita di rumah, keluarga kita di rumah juga bisa mantau dia. Sambil doain, ya Allah tambahin lagi nilai-nilainya gitu kan, bisa. Nah, dan itu bisa disaksikan oleh seluruh Indonesia gitu kan. Jadi menurutku untuk tes dicek AT itu, SKD, seleksi kompetensi dasar tuh minim banget. Nah, bahkan ketahuan ada katanya ada yang pakai remote itu ya, di daerah mana, daerah Sumatera gitu ya kalau salah. Itu pakai remote juga ketahuan, dan itu susah banget kan, soalnya ini beda-beda, berubah-ubah. Mungkin ya namanya celah pasti ada terus ya, cuman menurutku untuk orang awam nih itu sulit itu menurutku kalau kalian bisa curang di CAT baik di SKD maupun di SKB. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika wawancara misalkan, Bang, mungkin wawancara itu dia kenalannya, mungkin ya kenalan, cuman yang aku lihat dari kemarin, misalkan kalian bekerja di instansi Kalimantan Timur, menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, itu hampir kupastikan 90% kalian nanti jadi pengujinya. Kalian ya pengujinya ini penempatannya itu nggak di Kalimantan Timur. Penempatan pengujinya ini ada di misalkan di Makassar, kok nggak di daerah Sumatera, kok nggak di daerah Jawa gitu. Dia nggak, kemungkinan kecil dia ngetes di Kalimantan, karena bisa jadi yang dites adalah anak dari pimpinannya. Misalkan dia hakim tinggi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, nah yang dites itu anaknya ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Jadi kan udah enak kan, pasti kenal gitu. Dan menurutku ini kemungkinan kecil banget. Nah, itu sudah ya. Terus yang selanjutnya, aku selama, kan kita nih kemarin latihan dasar tuh ketemu sama analis perkara peradilan dari instansi-instansi lain. Basicnya nih kalau aku ya, basicnya keluarga aku nggak ada yang praktisi hukum, nggak ada yang pengacara, jaksa, dosen hukum, nggak ada gitu. Guru aja, guru, basic guru. Oke gitu ya. Nah, teman-teman yang lain juga ada yang orang tuanya itu kayak pure dagang doang di pasar, ada yang jualan nasi padang gitu kan. Jadi benar-benar pure mereka itu ya, kalau bisa kau lihat mereka tuh pinter-pinter banget tuh. Aku sama mereka itu jauh banget jomblangnya itu. Dan nanti mungkin aku beberapa video aku mau ngajak mereka ngasih tips ke kalian gitu gimana, karena mereka ini jauh belajar luar biasa. Mungkin nih kalau kalian belum lulus, saranku sih masuk MCC, terus sih kayak moot court community ya, komunitas moot court gitu ya, sidang semu gitu ya. Terus debat hukum itu kalian, karena mereka udah biasa gimana ngebangun, mengkonstruksikan argumen-argumen hukum gitu kan. Dia bisa mengkonstatir mana fakta hukum mana enggak, mengkualifisir gitu kan, apa ada hubungan hukum apa enggak gitu kan. Mereka tuh jago-jago banget tuh. Dan aku yang basicnya pertama aku nggak terlalu suka hukum, tapi kayak keadaan tuh dorong aku buat jadi hukum. Jadi kayak kok mereka bisa pinter-pinter banget deh. Padahal undang-undang tuh aku baca berapa kali. Oh, berarti memang mereka itu layak menurutku jadi analis perkara peradilan, calon hakim menurutku. Oh, mereka memang pintar-pintar. Tanya-tanya basicnya. Tapi ada nggak Bang yang orang tuanya hakim? Ada. Orang tuanya
suami istri hakim ada yang orang tuanya KPTA ada yang orang tuanya jaksa ada yang orang tuanya advokat yang terkenal ada juga, ada yang orang tuanya ada di Mahkamah Agung ada juga. Mungkin mereka lebih enak lagi. Kenapa aku bilangin? Menurutku dia bukan dapat bocoran soal, cuman keluarganya itu udah terbiasa dengan bahasa hukum gitu loh, dikit-dikit ngobrolin tentang hukum. Jadi mereka ketika ketemu soal-soal hukum tuh udah biasa gitu. Kayak aku nih, misalkan orang tuaku guru, sama-sama pengajar gitu ya, ketika ngobrol gini di kamera ya biasa aja, kayak banyak bacot banyak omong tuh kayak nyantai aja gitu. Karena kenapa? Karena keluarga aku udah biasa kita berbicara gitu, mengungkapin pendapat itu biasa tanpa persiapan juga biasa aja. Nah, jadi ini menurutku yang privilege mereka bukan karena bocoran, tapi karena lingkungan keluarganya atau lingkungan sekitarnya itu mendukung dia untuk memahami hukum itu lebih mudah, karena mereka tuh bisa karena terbiasa gitu ya. Oke, tadi pertama apa? Pertama ada CAT, SKB, peluangnya susah karena live score. Maupun wawancara, peluangnya untuk curang itu susah juga karena hakimnya itu diacak ya, nggak satu daerah. Dan ini menurutku ya, baru kita lihat lagi mereka basicnya itu karena privilege aja. Jadi mereka keluarga yang privilege, jadi nyantai aja sih, mereka udah terbiasa sama hukum. Ini beberapa yang menurutku untuk kecurangan di Mahkamah Agung ini kecil sih, tapi mungkin bisa nggak? Bisa bang, mungkin ya menurutku ya, karena setiap sesuatu itu pasti ada celahnya. Tapi kalau pendapatku pribadi sih, kalian gabung aja di Mahkamah Agung. Kenapa kalian harus gabung di Mahkamah Agung? Karena ya nanti mungkin ku share di video-video selanjutnya. Hakim di pengadilan agama itu kita itu butuh 5 ribuan. Butuh 5.000 hakim loh. Di peradilan umum tuh 2 ribuan hakim. Apalagi pegawainya. Bisa 20 ribuan tuh yang dibutuhkan gitu. Jadi apa? Maka apalagi banyak yang generasi old ya. Maksudnya itu tidak merendahkan generasi, tapi mereka kurang terbiasa dengan inovasi-inovasi baru yang hampir setiap tahunnya itu diadakan oleh Mahkamah Agung tuh. Badilaknya banyak banget inovasinya. Ada sekitar 26 inovasi. Jadi untuk memudahkan, untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan gitu kan. Ini sangat mudah gitu. Kalau bagi generasi kita, wah bentar aja kita pelajarin gitu ya. Tapi bagi generasi mereka itu perlu waktu. Sedangkan kerjaan tiap hari terus kan, berputar, repeat gitu ya. Jadi ini adalah peluang kalian buat gabung. Ini peluang kita untuk gabung gitu kan. Mahkamah Agung kurang orang. Bahkan di zaman gue 1500-an, tahun ini juga 1600-an, sayang untuk dilewatkan. Jadi kesempatan kalian besar. Pure, aku ngejamin aku juga orang biasa, sama seperti kalian yang mungkin gak terlalu suka sama hukum, tapi kayak keadaan, kayaknya gue perlu PNS deh biar kerjaan itu mapan. Kalau mau ngelamar anak orang kayaknya agak dipermudah lah ya. Kalau nggak ada kerjaan itu kan kayak minder sendiri, apalagi laki-laki. Mana cewek zaman sekarang pada kerja semua kan, jangan-jangan gajinya lebih gede dibandingkan gua gitu kan. Nah itu insecure yang kayaknya itu harus jadi motivasi kalian, apalagi laki-laki, buat kita harus bisa berhasil di kesempatan CPNS kali ini. Serius dikit ya, serius ya gitu loh. Karena aku yakin kalian bisa jadi sarjana hukum itu udah luar biasa gitu loh. Pinter, dari dasar itu udah pinter. Tinggal gimana caranya kita serius dikit buat gapai salah satu step yang ngebuka, mungkin ada yang bisa ngebalikin nasib kita yang susah lagi ada di bawah. Kalau jadi bagian dari Mahkamah Agung bisa ngangkat derajat kita, juga bisa ngangkat derajat keluarga kita ya. Mungkin itu saja. Aku doakan buat teman-teman yang benar-benar serius buat gabung jadi bagian Mahkamah Agung, semoga diterima ya. Semangat terus. Jika ada yang ingin dibahas lagi, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jika video ini bermanfaat, silahkan share biar jadi tabungan akhirat buat aku juga. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.